Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu garis dan sudut. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Mari kita mulai. Mengawali materi pembahasan pada garis dan sudut dimulai dengan memahami apa itu titik dan garis. Titik itu tidak memiliki ukuran. Titik itu tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah ya, dan penamaannya menggunakan huruf kapital. Nah, seperti titik A, titik B, dan titik C. Pada contoh di sini ada titik P. Nah, dia hanya sebuah titik tanda ya, noktah. Kemudian garis. Garis itu direpresentasikan oleh suatu kurva lurus dengan dua tanda panah yang di setiap ujungnya mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Nah, ini ada garis A dan B ya, titiknya ada A, B. Nah, disebut garis M. Di sini ini namanya garis M. Nah, jika dia tidak ada ujung antara ke kanan dan ke kirinya ya, atau ke atas ke bawahnya. Nah, dia panjangnya tidak terbatas, dia garis namanya. Kalau dia terbatas itu namanya segmen. Nih, segmen garis. Kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung. Nah, dia punya pangkal dan ujung. Di sini pangkalnya ya, misal pangkalnya A punya ujung B. Nah, ini segmen. Ya, ini namanya segmen. Dilambangkan dengan A garis atas ya, AB garis atas ya. Yang artinya panjang garis AB itu terbatas. Nah, kemudian ada sinar garis. Sinar garis itu kurva lurus yang mempunyai pangkal namun tidak memiliki ujung. Nah, di sini disimbolkan dengan A, B, garis atas ya, tanda panah. Begini, dia punya pangkal ya, namun dia tidak ada ujung. Itu namanya sinar garis. Dia tidak ada ujungnya. Kemudian kedudukan pada garis itu ada beberapa macam ya. Kedudukan antar garis nih. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar itu ya dikatakan dua buah garis dia sejajar apabila terletak pada bidang datar dan apabila keduanya diperpanjang ya, kedua garisnya itu diperpanjang, dia tidak saling berpotongan. Nih, ada dua garis, misalnya ini garis A, garis B. Nah, jika dia diperpanjang, itu dia tidak akan berpotongan. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu rel kereta. Nah, ini ada satu garis ya, dua garis yang jika dia diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Dia sejajar. Nih, rel kereta api ini sejajar. Kemudian dua garis dikatakan berhimpit ya, apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus atau membentuk satu garis lurus saja, sehingga hanya terlihat satu garis. Ya. Contohnya di sini yaitu jarum jam. Nah, di sini dia berhimpit ya. Jadi garisnya ya, jarumnya itu bertumpuk dia. Contoh seperti ini, ada garis A dan juga garis B, dia berhimpit, dia jadi satu. Ketika kita lihat dia menjadi satu. Kemudian garis berpotongan. Nah, seperti lawannya dari sejajar ya. Jika dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut memiliki titik persekutuan. Ya. Dia akan bertemu di sebuah titik yang disebut dia titik potong. Nah, contohnya perempatan jalan. Ya. Nah, dia akan ketemu sebuah titik potong. Nah, ini garis A, garis B, dia memiliki titik potong. Nah, misal di sini adalah O, ya, titik potongnya. Dia berpotongan. Yang selanjutnya itu garis bersilangan. Lalu apa bedanya dengan garis yang berpotongan? Garis bersilangan itu dia bersilang, ya. Namun dia tidak memotong, dia tidak bertemu pada satu bidang, ya.
tidak memiliki titik potong. Kalau berpotongan kan dia terletak pada bidang datar yang sama, ya pada bidang yang sama. Jadi dia punya titik potong. Nah, kalau yang bersilangan dia tidak pada bidang yang sama. Nah, di sini contoh adalah jalan layang nih ya. Nah, dia menyilang, ya, dia menyilang, dia tidak berpotongan. Ya. Beda sama dengan perempatan ini kan berpotongan nih. Perempatan dia berpotongan. Tapi kalau jalan layang ini kan dia tidak berpotongan. Nah, di sini digambarkan ada sebuah balok ya. Ada bidang atas dan bidang bawah nih garisnya. Di sini garis A, di sini garis B misal. Garis A ini kan di bidang atas, kemudian garis B di bidang bawah. Dia menyilang. Dia tidak berpotongan. Kalau kita lihat misalkan dari atas ya, kita lihat dari atas ini dia akan tampak berpotongan ya. Walaupun dia tidak berpotongan karena dia tidak pada bidang yang sama. Nah, contoh, ini contoh soal ya. Jika garis TV, mana garis TV? Nih ya, garis T ke V. Berarti garis yang ini ya. Dari T ke V. Kemudian RS. Nah, RS-nya mana? Ini garis RS. Ya. Jika kita perpanjang ya, jika diperpanjang, maka kedudukan garis tersebut adalah apa kedudukannya? Kalau kita perpanjang. Nih. Yang atas ini kita perpanjang terus ya. Kemungkinan yang terjadi adalah dia berapa? Berpotongan ya. Ya, berpotongan. Nah, tuh, contoh pertama. Kemudian kedua, jika ada gambar seperti ini nih, ada garis M, N, garis P, Q, kemudian ada titik potong X, Y, Z, ya, W. Nah, tentukan titik potong antara M dan N. M dan N punya titik potong enggak? Dia tidak punya ya. Jika di sini dibilang dia pangkalnya, ya pangkal garisnya ya, dia tidak punya titik potong kecuali kalau dia diperpanjang seperti ini. Jika dia diperpanjang, dia bakal punya titik potong, tapi ini bukan titik potong ya. Kemudian garis M dan garis P. Garis M mana garis M? Nih, ya, garis P. Maka titik potongnya yaitu apa? Ini garis M, garis P. Titik potongnya dia di Y, ya. Titik potongnya Y. Di sini tidak ada ya. Tidak ada. Kosong. Kecuali kalau di sini tadi dia diperpanjang, ya. Baru ada titik potong antara M dan N. Kemudian garis N dan Q. Garis N, kemudian garis Q. Mana titik potongnya? Yaitu ada di W, ya. Titik potongnya yaitu W. Kemudian garis M dan Q. M dan Q. Mana titik potongnya? Ya, Z. Paham ya? Kemudian pasangan garis mana sajakah yang sejajar? Ada tidak yang sejajar? Tadi sejajar adalah dua garis yang jika diperpanjang dia tidak akan berpotongan. Yaitu garis P dan Q. Ya, ini sejajar. Nah, oh iya tadi ada yang kelupaan ya. Untuk menyatakan garis itu sejajar, itu bisa kita simbolkan garis dua seperti ini. Ya. Ini namanya sejajar. Kemudian yang berpotongan bisa kita lihat ya. MP, MQ, sudah ya. NQ, NP, NQ. Nah, itu yang berpotongan. Kemudian yang bersilangan. Nah, di sini karena kita tidak mengetahui dia pada bidang yang sama, dia bidang sama atau bukan, maka kita tidak bisa menyebutkan dia bersilangan atau tidak. Nah, demikian untuk materi titik dan garis pada kesempatan kali ini.
Jika masih belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga dapat dipahami penjelasan ini. Sekali lagi, dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya, kemudian like dan share videonya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you my heart.